Pemirsa, sistem ganjil genap mulai kembali berlaku hari ini. Masih banyak yang melanggar di hari pertama ganjil genap berlaku. Hari pertama penerapan sistem ganjil genap di tengah PPKM, lalu lintas di Jalan Sudirman Tamrin lancar. Pemeriksaan digelar di sekitar Bundaran Senayan, masih banyak yang melanggar, namun hanya diminta putar arah atau dibelokkan ke arah jalan lain. Ada beberapa kendaraan yang bebas melintas saat aturan ganjil genap, diantaranya ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan listrik, dan kendaraan darurat lainnya. Dan pemirsa, bagaimana situasi ganjil genap malam ini sudah ada rekan Nadia Valeri di wilayah Gajah Mada, Jakarta. Nadia, bagaimana suasana ganjil genap di sana? Apakah masih ada warga yang melanggar? Ya, Anissa dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di salah satu titik pemberlakuan aturan ganjil genap di masa perpanjangan PPKM level 4 ini, yakni di tempat saya melaporkan Jalan Gajah Mada mengarah ke kota Jakarta Pusat. Untuk hari ini, berdasarkan keterangan dari pihak petugas di lapangan, hasil evaluasi ganjil genap sejauh ini memang memiliki dampak positif, yakni untuk menurunkan mobilitas warga, di mana tercatat adanya penurunan dari jumlah volume kendaraan yang melintas di Jalan Gajah Mada ini. Dan untuk hari ini, Anissa, memang untuk mayoritas kendaraan yang melintas di sini merupakan kendaraan bermotor roda 2 maupun kendaraan bermotor roda 4 pribadi. Namun mayoritas dari kendaraan bermotor roda 4 yang mana ini telah diberlakukan kembali aturan ganjil genap sesuai dengan tanggal yang berlaku hari ini. Untuk jumlah pelanggar ataupun kendaraan dengan plat nomor yang tidak sesuai hari ini tercatat hanya sedikit saja. Artinya mayoritas untuk kendaraan yang melintas di ruas jalan ini mereka sudah mengetahui terkait dengan aturan ganjil genap yang resmi diberlakukan kembali pada hari ini, yakni selama perpanjangan PPKM level 4. Berdasarkan keterangan dari petugas di lapangan, Anissa, memang sejauh ini untuk pemberlakuan kembali aturan ganjil genap ini masih merupakan sosialisasi saja, sehingga untuk petugas di lapangan sejauh ini belum kembali memberlakukan sanksi, yakni berupa penindakan sanksi tilang ataupun sanksi denda. Dan sejauh ini berdasarkan hasil ataupun juga sejauh ini dari penindakan yang dilakukan oleh petugas di lapangan, ini hanya merupakan sanksi kendaraan akan diberikan teguran lisan dan juga mereka diminta untuk putar balik. Artinya kendaraan dengan plat nomor ganjil pada hari ini mereka tidak dapat melintas ke arah kota melalui Jalan Gajah Mada dan mereka diminta untuk mencari jalur alternatif lain. Sejauh ini, Anissa, memang untuk penerapan ganjil genap di masa PPKM level 4 ini berbeda dengan penerapan ganjil genap sebelum pandemi, yang mana sebelumnya untuk aturan ganjil genap ini diberlakukan dengan dibagi dua periode waktu, yakni pagi hari pada pukul 6 hingga 10 pagi dan juga sore hari pada pukul 16 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun demikian, untuk pemberlakuan aturan ganjil genap di masa PPKM level 4 ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memberlakukan aturan ganjil genap sepanjang hari, yakni pada waktu yang telah ditentukan, yakni pukul 6 pagi hingga pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Artinya tidak ada pembagian dua periode waktu lagi seperti pada penerapan aturan ganjil genap sebelum masa pandemi. Dan ini juga nantinya, Anissa, akan dievaluasi oleh Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya, apakah kemudian pemberlakuan kembali aturan ganjil genap yang menggantikan 100 titik penyekatan di wilayah DKI Jakarta ini memiliki dampak positif untuk menurunkan mobilitas warga terutama di wilayah DKI Jakarta. Dan memang sejauh ini untuk penerapan aturan ganjil genap masih hingga Senin 16 Agustus 2021 mendatang ataupun batas waktu PPKM level 4. Namun jika nantinya pemerintah pusat kemudian memutuskan untuk memperpanjang PPKM level 4 ini, juga tidak menutup kemungkinan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan kembali memperpanjang waktu pelaksanaan ganjil genap ini. Dan juga jika memang ini berdampak positif untuk menekan angka mobilitas warga, juga tidak menutup kemungkinan akan ditambahkan titik lainnya yang diberlakukan aturan ganjil genap, di mana untuk sejauh ini masih diterapkan di 8 titik saja. Ya, kembali ke studio, Anissa. Baik, Nadia, salah satu imbas dari ganjil genap adalah bertambahnya masyarakat yang menggunakan transportasi publik yang melintas di Gajah Mada. Tadi saya lihat di belakang Anda ada Transjakarta. Bagaimana pantauan Anda di lapangan? Apakah ada peningkatan juga pengguna Transjakarta?
Ya, di untuk pantauan kami dari kendaraan transportasi umum terutama Transjakarta yang melintas di Jalan Gajah Mada mengarah ke kota ini untuk kendaraan tersebut juga kami tadi memantau untuk volume ataupun kapasitas maksimum dari penumpang di Transjakarta juga tidak terisi penuh semuanya. Untuk penumpang yang menaiki Transjakarta ini terpantau masih cukup sepi dan di sini juga volume kendaraan yang melintas masih cukup lengang. Artinya memang tadi sesuai dengan keterangan petugas di lapangan bahwa untuk hasil evaluasi dari penerapan ganjil genap di hari pertama ini memiliki dampak yang cukup positif untuk menekan angka mobilitas warga, yakni penurunan volume kendaraan dan juga jumlah warga yang kemudian berpergian baik dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Ya, Anissa. Baik, terima kasih Nadia Valeri melaporkan langsung dari kawasan Gajah Mada, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Nadia. Pemirsa, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI terlibat cekcok dengan petugas kepolisian karena kendaraannya terjaring razia ganjil genap. Terkait protes yang dilakukan Ketua DPP PSI mengaku telah memberikan teguran keras terhadap anggotanya tersebut. Inilah aksi protes yang dilakukan Viani Limardi, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia tersebut terlibat adu mulut dengan polisi lantaran terkena kebijakan ganjil genap di Jalan Gatot Subroto. Anggota DPRD tersebut protes lantaran aturan ganjil genap yang kerap berganti selama PPKM tidak jelas. Viani sendiri diketahui merupakan anggota Komisi DPRD DKI yang justru membuat peraturan terkait ganjil genap dan mengawasi kebijakan tersebut. Sementara itu, terkait protes yang dilakukan anggota DPRD, Ketua DPP PSI mengaku telah menegur anggotanya yang terlibat adu mulut dengan polisi. Uji coba ganjil genap per hari ini dilaksanakan di 8 ruas jalan di DKI Jakarta, yakni di Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin, Jalan Medan Merdeka, Jalan Majapahit, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Jalan Pintu Besar Selatan, dan Jalan Gatot Subroto. Sistem ganjil genap yang berlaku mulai pukul 6 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini sebagai pengganti penyekatan untuk membatasi mobilitas masyarakat. Kebijakan ganjil genap yang diberlakukan juga hingga kini masih menuai polemik. Sebagian menganggap kebijakan tersebut justru melonggarkan PPKM hingga 50%. Bahkan, kalangan epidemiolog menganggap kebijakan tersebut justru dianggap tidak berguna. Terlepas dari masih adanya polemik terkait ganjil genap, seharusnya wakil rakyat bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kasus adu mulut yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI seolah mencoreng kinerja wakil rakyat. Wakil rakyat yang seharusnya memberi contoh, justru sebaliknya. Bagaimana pihak PSI menyikapi hal tersebut? Sudah hadir Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, dan politisi Golkar Andi Sinulinga. Saya ke Michael terlebih dahulu. Tanggapan dari PSI seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Selamat malam Mbak Anissa, Bang Andi. Ya, pertama-tama kami dari Partai Solidaritas Indonesia, saya meminta maaf juga kepada publik, kepada petugas kepolisian, petugas Dishub atas kejadian pagi ini. Saya juga sudah langsung menelepon, begitu saya tahu tentang kejadian, saya langsung menelepon Siani, anggota DPR kami, dan saya sudah memberikan teguran keras. Sudah juga kami bahas dengan DPP bahwa memang hal tersebut itu tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Jadi ini bertentangan dengan nilai-nilai dan etika yang kami miliki juga. Kalau ada perbedaan pendapat terkait dengan kebijakan, dan kita sering ada perbedaan pendapat terkait dengan kebijakan di Pemprov DKI, itu seharusnya disampaikan di dalam forum-forum pengambilan kebijakan, bukan kepada petugas yang mereka ini menegakkan aturan. Jadi saya juga di sini ingin menyampaikan apresiasi kepada para petugas yang sudah dengan kerja keras dari hari ke hari ada di lapangan, dengan segala risiko juga di tengah pandemi ini. Saya berterima kasih para petugas, pihak kepolisian, pihak Dishub berusaha menegakkan aturan. Kalau kita punya perbedaan pendapat terkait dengan aturan, saya sudah ingatkan kepada para anggota dewan kami, itu harus disampaikan dan dibahas dalam forum kebijakan, bukan dengan petugas-petugas yang mereka ini perannya sudah sesuai dengan fungsinya. Tentu anggota dewan kami, Siani pada saat itu memang sedang menuju tempat vaksinasi, menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan juga.
di sini semua saling menjalankan tugas legislatif, eksekutif, tugas di lapangan. Tapi bukanlah satu contoh yang baik bagi masyarakat pada saat sesama aparat pemerintah atau di sini pejabat publik juga justru cekcok di lapangan. Jadi saya juga ingatkan itu bahwa ini tidak boleh terjadi lagi. Kalau ada perbedaan pendapat, tolong itu disampaikan di rapor rapat. Baik Michael, jadi titik beratnya adalah masalah cekcoknya. Sebenarnya bukan jelas atau tidak jelasnya aturan ganjil genap di masa PPKM ini. Sebenarnya titik beratnya adalah si masalah cekcoknya itu. Rasanya adalah kalau ada aturan yang sudah diputuskan oleh pemerintah, kita semua harus ikut, siapapun itu, termasuk wakil rakyat, harus ikut. Baik, saya ke Bang Andi. Bang Andi, tanggapannya terkait dengan hal ini. Wakil rakyat yang membuat aturan malah bingung sendiri. Ya, pertama tentu saya apresiasi ya bahwa ada pengakuan bahwa itu salah. Jadi itu yang paling penting itu, yang pertama yang paling penting dari banyak yang penting yang menurut saya itu salah. Itu sikap yang arogan dan itu adalah problematika para pejabat negara kita bertahun-tahun itu, bukan baru reformasi ini aja, tapi juga waktu sebelum-sebelumnya itu, perilaku pejabat yang arogan, ya itu yang pertama itu yang saya apresiasi ada keberanian untuk menyatakan itu salah dan itu harus diberi sanksi. Nah, hanya saja memang saya berharap ini tidak diberikan teguran keras, tapi sanksi yang keras. Nah, orang-orang seperti ini itu kesalahannya berlipat-lipat. Secara pribadi kapasitas dia sebagai wakil rakyat yang harusnya dia itu melakukan sesuai dengan aturan yang dia katakan. Kemudian saya bisa memahami narasinya itu. Kemudian dia katakan dia yang membuat sendiri aturannya, dia yang begitu, bahkan saya membaca dia mengatakan bahwa mungkin gua udah gila ini gitu. Dia sendiri mengakuin dia udah gila gitu. Nah yang kedua, dia ini kalau saya tidak salah coba diluruskan itu backgroundnya sarjana ya, sarjananya juga sarjana hukum. Jadi dia ngerti hukum. Nah karena itu menurut saya ada lagi satu lagi yang ketiga, PSI sebagai organisasi yang meletakkan nilai-nilai idealisme di atas nih selama ini itu ya, kalau kita lihat narasi PSI secara organisasi itu kan luar biasa lah, partai baru mempunyai warna baru beda dengan partai-partai yang lama, bahwa kira-kira PSI ingin mengatakan kepada masyarakat Indonesia bahwa kamilah harapan baru. Nah kalau mau yang benar itu kayak kami lagi. Nah, karena kayak begitu maka PSI harus kejam pada anggota-anggotanya yang menabrak prinsip-prinsip dasar bahwa PSI adalah anak-anak muda harapan baru bangsa Indonesia. Baik. Nah karena itu tidak bisa dikasih teguran keras, tapi sanksi yang keras, dicopot orang-orang seperti ini dan tidak boleh, itu akan merusak. Jangan sampai, saya masih punya sangka baik, gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Baik, atau nanti Bang Andi, jadi Anda menganggap yang dilakukan politisi Vianney ini sebuah lambang feodalisme gitu? Loh iya, ini kan gini ya, kultur bangsa kita, problem bangsa kita hari ini, dimanapun termasuk di partai politik, di tempat saya misalnya, dimanapun, itu kultur feodal itu masih tinggi. Baik. Jadi para pejabat itu lebih minta dilayani daripada melayani. Yang saya mengerikan lagi, sebentar sedikit aja, setengah menit. Yang saya mengerikan, anak-anak PSI ini, anak-anak muda, kalau kultur feodal itu melekat dalam dirinya sejak muda, ada dalam kekuasaan, kemudian terus berkelindan dalam kekuasaan, dan ini berbahaya. Saya mohon maaf ya, ini saya harus sampaikan kenapa saya mau masuk pada diskusi kita hari ini. Baik. Silakan. Langsung dijawab, Michael. Baik. Oke, saya juga ingin mengapresiasi kembali nih Bang Andi. Saya jujur saja, saya terima kasih atas masukan-masukannya. Bang Andi adalah senior kami dari Partai Golkar, partai juga sudah besar dan sudah lama di Republik ini. Tentu kami partai baru, banyak yang harus kami perbaiki. Semua yang disampaikan tadi saya setuju gitu, bahwa tidak sepantasnya anggota DPR ini kan bagian dari yang membuat aturan, tentu harus mengikuti juga walaupun ada ketidaksetujuan terhadap aturan tersebut, tapi itu harusnya disampaikan di dalam forum. Saya sangat setuju itu, dan setuju sekali bahwa kami sebagai partai harus menjaga nilai-nilai ini. Jangan sampai ada anggota dewan kami yang bertindak semenang-menang, ada korupsi. Itu kenapa kami sangat keras terhadap korupsi, kami selalu suarakan soal itu di DKI Jakarta, Lem Aibon dan lain-lain, itu kami sangat tegas soal itu.
Jadi kami paham gitu, kami sangat setuju ini satu introspeksi yang sangat baik bagi kami. Tapi saya juga di sini sebagai ketua partai, saya ini ketua DPW DKI Jakarta. Kadang-kadang saya tuh melihat diri saya sebagai orang tua juga. Kita punya anak-anak, mungkin di DKI Jakarta saya sebagai orang tua saya punya 8 anak, 8 anggota DPRD. Kadang-kadang mungkin ada anak-anak yang ya pada hari tertentu sikapnya mungkin kurang pas gitu ya. Saya pasti tegur. Saya nggak punya anak jujur aja, jadi saya nggak tahu apakah saya akan berani pukul anak saya atau enggak gitu ya. Tapi ada saatnya tentu saya pasti akan tegur, saya harus disiplinkan. Tapi saya juga tidak akan sekejam itu kemudian ada satu kesalahan, dua kesalahan, satu kekhilafan dan sudah diakui, sudah disampaikan permintaan maaf kepada saya juga, dan saya juga sebagai ketua DPW di sini sekali lagi kepada publik saya mohon maaf, kepada Bang Andi juga saya mohon maaf atas kejadian ini. Tapi kami sebagai partai sudah menyatakan bahwa ini tidak boleh seperti ini. Tentu kalau ada permasalahan terkait dengan aturan, bahwa itu dalam forum rapat. Tapi pada saat kita bermasyarakat, pada saat kita mengendarakan kendaraan itu kita bagian dari masyarakat. Kita bukan pejabat-pejabatan lagi. Saya tidak ingin anggota dewan kami kemudian banyak yang mau pakai fasilitas-fasilitas seperti itu. Saya juga sudah ingatkan tidak boleh. Kemudian ada hal-hal yang soal karena kita pejabat boleh dilakukan, tidak boleh. Itu sudah saya ingatkan, ini sangat penting. Jadi apa yang tadi Bang Andi sampaikan ini satu masukan yang sangat berarti bagi kami partai baru isinya anak muda. Ya hal seperti ini harus menjadi pelajaran bagi kami dan itu kami lakukan. Terkait dengan tadi ditanya mekanisme disiplin apa, kami ada aturan perilaku, kami ada kode etik, sudah saya diskusikan dengan DPP dan semua itu adalah proses internal mekanisme internal yang sedang berjalan sudah kami lakukan juga. Dan satu hal pertama yang terutama adalah teguran keras yang sudah sampaikan secara langsung. Baik, Michael, mungkin Anda juga sudah dengar dari rekan Viani terkait dengan kejadian pagi tadi. Sebenarnya apa yang membuat ia kemudian bersikap reaktif seperti itu? Ya, kalau sebenarnya sih kalau dari penjelasan Viani adalah memang lagi menuju suatu tempat vaksinasi di Jakarta Utara. Dan itu kita udah cross check ya memang ada kegiatan vaksinasi yang sedang dikejar. Jadi mungkin di satu sisi Viani melihat sedang menjalankan tugas seorang anggota dewan juga di sana, memang harus menuju dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara ke tempat vaksinasi karena kita juga memang punya program vaksinasi. PSI Jakarta sejauh ini menjalankan 50.000 vaksinasi untuk warga DKI Jakarta, itu kami kebut terus karena menurut kami untuk bisa lepas dari kondisi pandemi sekarang kita harus memvaksinasi sebanyak-banyaknya. Ini program prioritas pemerintah, program prioritas Pak Jokowi juga, dan kami sangat mendukung itu. Memang tadi pada saat di perjalanan tentu ada aturan baru yang baru dikeluarkan, baru hari ini juga diterapkan. Kemudian satu keinginan untuk menjalankan tugas itu tiba-tiba terbentur dan itu kenapa ya hal tersebut terjadi. Tapi sudah diklarifikasi dan sudah disampaikan permintaan maaf. Baik. Kalau itu menimbulkan kegaduhan. Baik, Bang Andi singkat saja, mungkin boleh tanggapannya. Iya, jadi begini ya, saya berkepentingan untuk, saya kritisi juga, saya ngomong juga sama teman-teman yang lain. Tapi saya apresiasi, tapi tidak boleh permisif. Apalagi pakai analogi, ini maaf ya Bung Michael ya, analogi keluarga. Ya, ini perdebatan lama nih, perdebatan paham negara integralistik Supomo ini yang diperdebatkan dulu. Jadi bernegara, berorganisasi itu nggak bisa dibangun berdasarkan asumsi kita ini keluarga. Itu feodal, itu di situ feodal itu. Yang kedua adalah kultur membangun perasaan saya ini bapak, ini anak, nggak boleh terlalu keras. Itulah yang membuat perilaku kita permisif. Kadang-kadang kita permisif terhadap perilaku yang jahat pada orang lain, pada diri kita sendiri, lingkungan kita. Pada orang lain kita tiba-tiba gagah mengkritik, wah seolah-olah kita ini paling benar. Nah ini yang menurut saya problem yang muncul di Indonesia menjadi low trust society politik kita hari ini. Nah problem kita hari ini adalah itu. Nah karena itu banyak yang berharap dulu pada PSI sebagai anak-anak muda ini bisa membangun harapan baru, anak-anak muda dengan penuh idealisme. Ya, seperti kata Tan Malaka, idealisme itu adalah kemewahan yang paling tinggi bagi anak-anak muda. Tapi takut saya nanti satu saat orang nggak percaya lagi kepada anak-anak muda. Karena toh anak-anak muda juga Bang Andi, boleh saya tanggapi nama yang tua-tua itu. Mbak Anissa. Boleh. Singkat saja. Ya, baik. Itu kenapa saya sebagai ketua DPW, saya tahu ini ada satu kesalahan dari salah satu anggota saya. Saya sebagai ketua DPW di sini meminta maaf. Saya orang pertama yang harus menyampaikan permintaan maaf itu bahwa ini akan kami koreksi. Tentu pasti ada konsekuensi di internal,
ada langkah-langkah yang kami ambil. Tapi terima kasih sekali Bang Andi, terima kasih sekali masukan-masukan. Kami sangat terbuka terhadap kritik. Terima kasih. Baik, terima kasih Michael Victor Sianipar, politisi dari PSI, dan Andi Sinulinga, politisi dari Partai Golkar. Kita kembali terlepas dari perilaku para pejabat. Jika yang membuat aturan saja bingung, apalagi masyarakatnya yang harus menjalani aturan. Terima kasih Michael dan Bang Andi Sinulinga telah bergabung bersama kami di Newsroom.